Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Yes. Baik, kembali kita bertemu di pagi hari ini untuk melanjutkan pelajaran agama Islam kita. Dimana hari ini kita akan memasuki materi tentang hidup sederhana. Tapi sebelum kita memasuki kegiatan inti, baiklah kita baiknya berdoa terlebih dahulu. Silakan pimpin temannya untuk membaca doa. Siap, gerak, kita tangan, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ardiansa Saputra, Ariska, Dian Ramadhani, Jopan. Berarti ada 2 orang yang tidak berhadir ya, tanpa keterangan, mungkin karena sakit atau yang lain hal yang ada. Kita akan melakukan pembelajaran yaitu hidup sederhana sebagaimana yang kalian lihat di papan layar monitor. Jadi sebelum kita masuk kepada materi, apakah kalian ada yang mengetahui apa itu hidup sederhana? Tidak berlebihan. Ya, tidak berlebihan. Yang lain punya pendapat? Rendah hati. Hah? Rendah hati. Rendah hati. Ya, bagus. Ya. Jadi mungkin ada yang mau menambahkan apa itu hidup sederhana? Silakan Agung. Melawan godaan setan. Melawan godaan setan. Nah, jadi hidup sederhana itu adalah hidup di antara berlebihan dan juga tidak pikir. Jadi hidupnya itu tidak berlebihan, artinya walaupun dia punya banyak uang, banyak harta, tetapi hidupnya itu ya penampilannya itu biasa-biasa saja. Misalnya ketika dia punya apa biasanya? Orang yang berlebihan itu Mas. ya, misalnya emas yang tadi yang sering dipakai. Biasanya kan wajarnya kita menggunakan emas itu cuma satu yang ada di tangan. Jadi kalau berlebihan itu seperti apa? Memakai banyak. Oh ya, memakainya itu ya hampir tertutup tangannya gitu ya. Nah itu artinya tidak menggunakan hal-hal itu yang sesuai sewajarnya. Kemudian tidak juga terlalu pelit. Artinya menggunakan harta itu mengeluarkannya terlalu sedikit, tidak juga seperti itu ya. Jadi di antara pikir dan berlebihan. Jadi tengah-tengahnya itu maksudnya hidup sederhana itu. Apa itu keuntungan daripada hidup sederhana? Keuntungannya apa? Mendapat pahala. Iya, mendapat pahala. Kenapa jadi orang yang hidup sederhana itu memperoleh keuntungan mendapat pahala? Karena melakukan kebaikan. Karena melakukan Kebaikan. ya bagus, artinya kita sudah menuruti anjuran agama bahwa kita itu harus hidup sederhana. Makanya orang yang ketika kita melaksanakan anjuran agama, maka kita akan mendapatkan pahala. Makanya keuntungannya adalah yang pertama kita mendapatkan pahala. Itu keuntungan pertama orang yang hidupnya sederhana. Kemudian ada lagi keuntungannya, ya rendah hati. Adalah beberapa daripada keuntungan daripada hidup sederhana, walaupun masih banyak lagi keuntungan yang lain. Kekayaan dan kemiskinan adalah bagian daripada hidup sederhana ya. Hidup sederhana ini ada ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang hidup sederhana. Siapa tahu ayat berapa, surah apa yang menjelaskan tentang hidup sederhana ini? Surah Al-Furqan. Ayat berapa? Al-Furqan. Ayat 25. Ya, Al-Furqan ayat 25. Siapa di antara kalian yang bersedia untuk membacanya?
Ya silakan Rizka baca untuk membaca. Ya silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sadaqallahul azim. Seperti itu nanti ayat yang menjelaskan tentang hidup sederhana ya. Hidup sederhana ketika kita diberikan kekayaan atau harta yang berlebihan oleh Allah, maka kita tidak boleh lakukan bersifat boros, artinya secara berlebihan. Jadi kita tidak boleh membelanjakan harta itu secara boros atau berlebihan, karena itu tidak dibenarkan oleh agama. Jadi agama menganjurkan kepada kita untuk hidup sederhana dengan membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan kita, bukan sesuai keinginan ya. Ada yang tahu nggak apa itu bedanya antara kebutuhan dan keinginan? Hah? Ya, kebutuhan dan keinginan. Ya, kebutuhan lebih penting. Kalau keinginan itu lebih kepada nafsu gitu ya. Jadi kalau keinginan itu misalnya di rumah sudah punya motor satu, jadi pengen satu lagi, jadinya dua. Nah itu artinya keinginan, sudah punya satu mau beli lagi. Beda dengan kebutuhan tadi. Kalau sudah satu ya cukup satu. Apa yang memiliki sikap boros atau berlebihan, dia akan tergolong daripada temannya setan. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Pernah dengar ayatnya? Hah? Sesungguhnya orang yang pemboros itu adalah temannya daripada setan. Sekarang kita akan membagi beberapa kelompok ya. Kita bagi menjadi 3 kelompok saja. Silakan bergabung pada kelompoknya masing-masing. Kita membagi beberapa kelompok untuk menganalisa daripada gambar yang saya bagikan. Di sini ada beberapa perbuatan yang dilakukan oleh orang tersebut atau gambar tersebut menunjukkan bahwa perilaku itu adalah perilaku yang bersifat boros atau berlebihan, artinya tidak bersikap sederhana. Sekarang kalian boleh amati gambarnya. Ini nanti gambarnya tentang apa? Kamu tuliskan di bawahnya nanti ya. Nah ini nanti dituliskan keterangannya ini apa. Ya amati. Sudah semua kelompok sudah siap? Sudah. Kan itu perilaku apa yang ada di gambar itu? Perilaku apa di sini ditulis, berikan keterangan di bawahnya. Jadi berpikirnya sama-sama, bukan sendirian, berkelompok ya. Amati gambarnya, sama-sama didiskusikan. Ini gambar tentang apa. Sudah diamati? Sudah selesai semuanya? Bagus. Sekarang kalian boleh mempresentasikan atau menunjukkan hasil dari amatan gambar kamu. Silakan dari kelompok sini dulu. Bolehlah maju sama-sama aja semuanya. Kalau satu nanti yang lain nggak mau maju, jadi sama-sama saja. Satu-satu aja gambarnya. Ini maksudnya ya, diperhatikan dulu gambarnya. Ya, dah. Ya silakan bacakan hasil amatan kamu itu daripada perilaku apa. Gambar ini menunjukkan perilaku terlalu boros dan belanja berlebih-lebihan. Oh, iya. Sesuai dengan gambarnya ya. Banyak membeli apa ini? Baju. Oh, membeli baju. Ya, bagus. Yang kedua, dari hasil amatannya Hemat dan rajin menabung. oh iya. Dari amatan gambar itu ada apa saja? Orang memasukkan uang cadangan. Oh iya, bagus. Yang ketiga, Makan terlalu berlebih-lebihan. gambar yang diamati apa ditampilkan? Orang memakan
banyak makanan. Iya, ya bagus ya. Ya silakan duduk. Beri aplaus untuk kawan-kawannya dulu. Tepuk tangan. Baik, dari hasil amatan kalian semua tadi itu sudah mengena. Artinya yang kalian amati gambarnya itu sudah tepat. Walaupun bahasa yang digunakan itu tidak sama. Dari pembelajaran tadi mungkin ada yang mau ditanyakan atau sesuatu yang belum bisa dipahami, silakan ditanyakan dulu. Ya, kalau ada. Kalau tidak ada ya kita lanjutkan materinya. Pembahasan yang selanjutnya itu adalah ikhlas. Ikhlas itu artinya bersih atau suci, ya. Bersih atau suci. Orang yang ikhlas selalu meniatkan segala perbuatan untuk Allah. Jadi niat yang dia lakukan itu hanya untuk Allah semata. Misalnya salat untuk Allah, ya. Kemudian puasa juga niatnya hanya karena Allah. Sedekah juga niatnya untuk Allah, dan belajar niatnya juga untuk mencari ridha Allah. Jadi kalian hadir di sini itu niatnya adalah untuk mendapatkan daripada ridha daripada Allah Subhanahu wa taala dengan cara ikhlas. Hadir ke sini dengan keringanan hati, ya. Dengan penuh keringanan hati, artinya tidak ada unsur-unsur paksaan dari siapapun, supaya hati kita tenang. Jadi keikhlasan adalah kunci untuk mendapatkan daripada keridhaan Allah. Ridha Allah berarti kerelaan Allah kepada kita sebagai hambanya. Sekarang apa sih keuntungannya daripada ikhlas itu? Siapa yang tahu? Ada yang tahu? Silakan Dani. Segala kebutuhan dicukupi oleh Allah. Iya, bagus. Jadi orang yang ikhlas itu keuntungannya adalah segala kebutuhan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan yang pertama. Mungkin ada yang mau menambahkan lagi apa keuntungannya? Allah melindungi dari segala musibah. Iya, bagus. Allah melindungi daripada segala musibah. Yang ketiga ada yang mau menambahkan lagi? Ya, Allah menunjukkan kepada jalan yang benar. Jadi orang yang ikhlas itu akan ditunjuki kepada jalan yang benar. Yang terakhir itu adalah mendapatkan surganya Allah di hari kiamat. Jadi balasan daripada orang yang ikhlas itu tidak ada lain adalah kecuali daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di akhir mungkin ada yang mau ditanyakan dulu. Kalau tidak ada maka kita sampai pada akhir daripada pelajaran kita. Jadi hari ini kesimpulannya adalah kita mempelajari tentang hidup sederhana. Artinya tidak berlebihan dan tidak pula pikir. Jadi orang yang hidup sederhana itu diantara berlebihan dan pikir itu sendiri. Kemudian ikhlas itu artinya adalah bersih dan suci. Jadi itu mungkin materi yang kita pelajari hari ini, yang mudah-mudahan bisa dicontoh, kemudian diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan kita yang hadir di sini mendapatkan daripada pahala atau keberkahan dalam berhadir di sekolah. Baik, untuk mengakhiri kita baca doa bersama-sama. Silakan pimpin temannya, siapa yang memimpin? Silakan Dani. Siap, gerak lima tangan, gerak berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Berdoa selesai, selamat siang Pak Guru. Selamat siang. Akhiri materi kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahi Rabbil